Saat para senior bertarung di Tour Asia, PBSI justru mengirim para junior untuk menghadapi juara dunia di Pekanbaru dengan total hadiah fantastis. Sebuah langkah berani dan penuh resiko baru saja diambil oleh PBSI di saat para pebulu tangkis andalan Indonesia tengah berjuang di Tour Asia yang padat. Sebuah skuad yang benar-benar berbeda justru dikirim untuk berlaga di kandang sendiri dalam ajang Indonesia Masters Super 100. Ajang ini akan digelar di Gor Remaja Pekanbaru pada tanggal 16 hingga 21 September 2025. Betul sekali, kejuaraan internasional ini bukan kaleng-kaleng, memperebutkan total hadiah $110.000 Amerika Serikat atau setara dengan 1,81 miliar rupiah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI, Eng Hian, menegaskan bahwa para pemain senior memang tengah fokus pada turnamen lain seperti Hong Kong Open, China Masters, dan Korea Open untuk mengejar target mereka masing-masing. Ini artinya, panggung di Pekanbaru sepenuhnya diserahkan kepada para pemain muda. Eng Hian berharap mereka bisa menunjukkan kualitas terbaik dan meraih pengalaman berharga. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah ganda campuran baru, Dejan Ferdinandsyah dan Bernardine Anindya Wardana. Bagi mereka, ini adalah panggung pembuktian kedua. Benar, Dejan sendiri mengungkapkan bahwa Indonesia Masters 2025 adalah pertandingan keduanya bersama Bernardine setelah sebelumnya turun di Vietnam Open. Fokus utama mereka saat ini adalah memperkuat chemistry di lapangan dan tentu saja memberikan performa yang terbaik. Bernardine juga menambahkan bahwa mereka sangat siap dan ingin berjuang keras. Semangat juang Bernardine patut diacungi jempol. Ia sadar bahwa lawan yang akan dihadapi banyak yang berasal dari level Super 300 ke atas. Menurutnya, ini adalah kesempatan emas untuk mengukur kualitas permainan mereka saat ini. Hasil dari pertemuan ini bisa menjadi modal strategi yang sangat penting jika mereka bertemu lagi dengan lawan yang sama di masa depan. Dari sektor tunggal putra, ada nama Prahdiska Bagas Sujiwo yang sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Bagas mengaku sangat siap untuk bertanding. Pengalamannya tahun lalu, di mana ia kalah di babak 16 besar dari seniornya, Yohannes Saud Marcelino, menjadi pelajaran berharga. Apalagi, ia baru saja meraih hat-trick gelar yang luar biasa di Tour Afrika. 3 gelar beruntun dari Ghana, Kamerun, dan Lagos tentu bukan pencapaian sembarangan. Itu adalah modal mental yang sangat kuat. Bagas dengan tegas menyatakan rasa penasarannya dan berambisi untuk menjadi juara di kejuaraan ini, menebus kekalahannya tahun lalu dan membuktikan level permainannya yang sekarang. Sementara itu, dari tunggal putri, muncul nama Thalita Ramadhani Wiryawan, talenta muda yang usianya baru genap 17 tahun. Sama seperti Bagas, Thalita juga sukses menjadi jawara di Ghana dan Kamerun. Baginya, ini adalah turnamen Super 100 pertamanya, sebuah lompatan besar bagi karir juniornya. Thalita terdengar sangat antusias. Ia mengaku senang bisa bertanding di level ini. Meskipun ia sadar bahwa semua pemain datang dengan visi untuk menjadi juara, ia ingin fokus menikmati setiap pertandingan dan berusaha lolos dari babak kualifikasi terlebih dahulu. Sebuah pendekatan yang sangat dewasa untuk pemain seusianya. Namun, jalan para penggawa muda Indonesia ini tidak akan mudah. Daftar peserta Indonesia Masters kali ini diisi oleh negara-negara kuat. Thailand datang dengan 55 atlet, disusul Malaysia dengan 41 atlet, India 32, serta Jepang dan Tiongkok yang sama-sama mengirim 28 wakil. Indonesia sendiri sebagai tuan rumah menurunkan total 52 atlet. Dan yang paling menarik, di antara para peserta ada nama-nama besar yang siap menjadi batu sandungan serius. Mantan juara dunia asal Jepang, Nozomi Okuhara, akan turun di sektor tunggal putri. Kehadirannya jelas menjadi ancaman terbesar dan ujian sesungguhnya bagi Thalita dan tunggal putri lainnya. Tidak hanya Okuhara, ada juga pemain unggulan lain seperti ganda campuran Denmark, Mathias Christiansen dan Alexandra Boje, serta pasangan berpengalaman dari Malaysia, Jimmy Wong dan Lai Peijing. Ini menunjukkan bahwa meskipun berlevel Super 100, kualitas turnamen ini sangat ketat dan kompetitif.
Jadi, ini adalah sebuah pertaruhan besar dari PBSI. Apakah para pemain muda kita mampu memanfaatkan kesempatan emas ini untuk bersinar di kandang sendiri? Atau akankah mereka gentar menghadapi kepungan para pemain top dunia yang haus akan gelar? Apapun hasilnya nanti, ini adalah langkah yang perlu kita dukung bersama. Sebuah proses regenerasi yang krusial untuk masa depan bulu tangkis Indonesia. Mari kita saksikan perjuangan Dejan, Bernardine, Bagas, Thalita, dan seluruh skuad muda Indonesia di Pekanbaru. Perjuangan wakil satu-satunya Indonesia, Adnan dan Indah, harus terhenti di semifinal Hong Kong Open setelah dikalahkan oleh pasangan tangguh dari China. Halo badminton lovers, kembali lagi di channel kita. Hari ini kami datang dengan berita yang kurang menggembirakan dari Hong Kong Coliseum. Perjalanan wakil Indonesia di Hong Kong Open 2025 harus berakhir. Asa terakhir kita yang berada di pundak ganda campuran, Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil, harus pupus. Benar sekali. Mereka menjadi satu-satunya harapan kita untuk menembus partai puncak. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal pada Sabtu malam. Lawan yang mereka hadapi bukanlah lawan yang mudah, yaitu pasangan unggulan ke-6 dari China, Guo Xinhua dan Chen Fanghui yang tampil sangat solid. Mari kita masuk ke jalannya pertandingan. Di game pertama, Adnan dan Indah sebenarnya mengawali laga dengan sangat meyakinkan. Mereka langsung tancap gas dan berhasil unggul cepat dengan skor 5-1. Awal yang sangat menjanjikan ini sempat membangkitkan harapan besar bagi seluruh pendukung Indonesia. Permainan cepat dan serangan awal mereka tampak efektif. Namun, keunggulan itu sayangnya tidak bertahan lama. Pasangan China, Guo dan Chen, menunjukkan mentalitas mereka sebagai pemain unggulan. Mereka tidak panik. Perlahan tapi pasti, mereka mulai menemukan ritme permainan dan mengejar ketertinggalan. Satu persatu poin mereka kumpulkan hingga berhasil membalikan keadaan dan membuat Adnan/Indah justru tertinggal 9-11 saat interval game pertama. Setelah jeda, pertarungan menjadi semakin sengit. Adnan dan Indah mencoba bangkit dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 12-12 melalui serangan-serangan terukur yang tajam. Namun, pada momen krusial inilah beberapa kesalahan pengembalian bola yang tidak perlu justru terjadi, memberikan keuntungan bagi pasangan China untuk kembali menjauh. Betul, Adnan dan Indah sudah berjuang sekuat tenaga untuk terus menempel perolehan angka lawan, bahkan sempat mendekat di posisi 14-16. Akan tetapi, tekanan yang dilancarkan Guo dan Chen sangat konsisten. Mereka tidak memberikan ruang bagi pasangan kita untuk mengembangkan permainan, dan akhirnya game pertama pun harus lepas dari genggaman dengan skor 18-21. Memasuki game kedua, harapan untuk bangkit tentu saja ada. Namun, Adnan dan Indah tampak kesulitan untuk keluar dari tekanan. Mereka tertinggal sejak awal permainan. Meskipun beberapa kali mereka berhasil menyamakan kedudukan di poin-poin awal, momentum seolah tak pernah benar-benar berpihak pada mereka. Setelah tertinggal 5-8, kesalahan-kesalahan sendiri justru semakin sering terjadi. Bola-bola yang seharusnya bisa menjadi poin malah terbuang percuma. Jarak poin pun semakin melebar dan sulit untuk dikejar. Pasangan China bermain dengan sangat rapi dan terus menekan tanpa ampun, hingga akhirnya mereka mengunci kemenangan di game kedua dengan skor yang cukup telak, 12-21. Jika kita analisis, Adnan dan Indah sudah menunjukkan perjuangan yang luar biasa sebagai satu-satunya tumpuan. Namun, harus diakui, konsistensi dan ketenangan pasangan China di poin-poin kritis menjadi pembeda utama. Setelah berhasil mengambil alih momentum di game pertama, mereka tidak pernah melepaskannya lagi di game kedua. Hasil ini pun memastikan Indonesia harus pulang tanpa satupun wakil di partai final Hong Kong Open 2025. Sebuah hasil yang tentunya menyedihkan, namun perjuangan Adnan dan Indah patut kita apresiasi. Mereka telah berjuang sekuat tenaga, membawa nama Indonesia hingga babak semifinal. Perjalanan mereka masih panjang. Tepat sekali.
Kekalahan ini harus menjadi pelajaran berharga untuk turnamen-turnamen berikutnya. Apa yang menurut Anda perlu diperbaiki dari penampilan Adnan dan Indah? Mari kita diskusikan di kolom komentar dengan tetap memberikan semangat untuk mereka. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe untuk update bulu tangkis lainnya. Lewat pertarungan 3 game yang super sengit, perjuangan heroik Alwi Farhan harus terhenti di tangan Chou Tianchen di perempat final Hong Kong Open. Pertarungan sengit langsung tersaji di babak perempat final Hong Kong Open 2025. Di mana Alwi Farhan berhadapan dengan unggulan ketiga, Chou Tianchen. Sejak awal game pertama, atmosfer pertandingan di Hong Kong Coliseum sudah terasa sangat panas. Benar sekali, Chou Tianchen dengan statusnya sebagai pemain top dunia langsung mencoba mengambil inisiatif serangan dengan pukulan-pukulan cepat. Namun, Alwi Farhan menunjukkan kelasnya. Ia tidak gentar dan dengan brilian meladeni permainan lawan melalui rally-rally panjang yang sabar dan penempatan bola yang akurat. Jual beli serangan membuat perolehan poin berjalan sangat ketat. Kedua pemain saling kejar mengejar angka dan tidak membiarkan lawan unggul jauh. Pertarungan di game pertama ini bahkan harus berlanjut hingga babak dus, saking imbangnya permainan mereka. Di poin-poin kritis inilah faktor pengalaman menjadi pembeda. Chou Tianchen yang lebih senior tampak lebih tenang dan berhasil memanfaatkan satu kesalahan kecil dari Alwi untuk mengunci kemenangan. Game pertama pun akhirnya ditutup dengan skor tipis 22-20 untuk keunggulan Chou Tianchen. Meskipun harus kehilangan game pertama, Alwi sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda patah semangat. Ia terlihat tetap fokus dan memiliki mentalitas kuat, memberikan sinyal bahwa perlawanan sesungguhnya baru akan ia tunjukkan di game kedua. Memasuki game kedua, Alwi Farhan membuktikan bahwa sinyal perlawanan yang ia tunjukkan di akhir game pertama bukanlah gertakan. Ia tampil dengan kepercayaan diri penuh dan langsung mengambil alih kendali permainan. Benar sekali. Berbeda dari game sebelumnya, kali ini Alwi yang tampil lebih agresif sejak awal. Ia langsung memimpin perolehan angka dan terus menekan Chou Tianchen dengan variasi serangan yang membuat lawannya kewalahan. Chou sempat berusaha keras untuk mengejar, mengandalkan smash tajam dan penguasaan lapangan yang menjadi andalannya. Namun, Alwi bermain sangat rapi dan disiplin hari ini. Ia dengan sabar meladeni rally-rally panjang dan secara konsisten memaksa Chou melakukan kesalahan sendiri. Dominasi Alwi semakin menjadi-jadi setelah interval. Didukung oleh gemuruh suara penonton Indonesia yang tak henti-hentinya memberikan semangat, Alwi terlihat kian membara. Ia terus menekan dan tidak memberikan kesempatan bagi Chou Tianchen untuk mengembangkan permainannya. Akhirnya, game kedua berhasil ditutup dengan kemenangan yang sangat meyakinkan untuk Alwi Farhan dengan skor 21-15. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang 1-1 dan memaksa pertandingan berlanjut ke game penentuan. Tepat sekali, pertandingan harus ditentukan melalui rubber game. Semua kembali ke titik nol, di mana mental dan ketahanan fisik akan menjadi penentu utama. Pertarungan sesungguhnya akan kita saksikan di game ketiga. Memasuki game ketiga yang menjadi penentuan, pertarungan kembali berlangsung ketat di awal. Alwi sempat menempel ketat perolehan skor Chou Tianchen dengan permainan rally dan serangan balik yang cepat. Namun, setelah interval, pengalaman Chou kembali menjadi pembeda. Pebulu tangkis asal Taiwan itu mampu menjaga konsistensi dan dengan sabar memaksa Alwi melakukan beberapa kesalahan sendiri. Perlahan tapi pasti, Chou terus menjauh dan mendominasi jalannya laga. Alwi berusaha bangkit dengan mempercepat tempo, namun ia tampak kesulitan untuk mengejar ketertinggalan poin yang sudah terlalu jauh. Akhirnya, Chou Tianchen menutup game ketiga dengan kemenangan 21-14. Dengan hasil ini, perjuangan heroik Alwi Farhan di Hong Kong Open 2025 harus terhenti. Meskipun kalah, ia telah memberikan perlawanan yang luar biasa,
memaksa pemain unggulan ketiga dunia bermain 3 game, dan sekali lagi membuktikan bahwa tunggal putra Indonesia patut untuk diperhitungkan.